Sebelum kita akan membaca, merenungkan bagian firman Tuhan di saat ini, mari berdoa. Tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan berita firman. Roh Kudus-Mu kiranya ia akan turut hadir dalam persekutuan ibadah kami di malam hari ini dan memampukan kami untuk dapat memahami, mengerti firman kebenaran yang akan kami baca dan renungkan bersama. Kami mengaku ketika kami hanya mengandalkan kekuatan, kepintaran kami sebagai manusia, maka kami akan gagal untuk mengerti, memahami, bahkan menerjemahkan firman-Mu di dalam kehidupan setiap hari. Karena itu berkati jemaat yang akan mendengarkan berita firman, berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman, biarlah hamba dapat berkata-kata hanya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kebenaran dan hidup, kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab. Dan pembacaan kita sebagai warga Gemim di sepanjang minggu yang berjalan ini terambil dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-35. Sekali lagi Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-35. Kita akan membaca berbalasan bagian firman Tuhan di saat ini. Saya akan membacakan ayat-ayat yang bertanda ganjil. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang membawa Alkitab membacakan ayat-ayat yang bertanda genap. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia,
tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kira-kira apa yang akan Bapak, Ibu, Saudara lakukan jika lampu padam di malam hari? Ya pasti jawabannya orang akan mencari alat-alat penerang. Ya kalau dulu kalau mati lampu, orang cari lampu botol. Di sini pernah aja pakai lampu botol? Pernah? Atau Petromax? Ya, kalau dulu biasanya apalagi kalau di kampung-kampung dia pakai lampu botol. Jadi kalau bangun pagi memang DP idong sewarna apa? Warna hitam. Soba arang-arang. Bahkan ada juga yang pakai Petromax atau lampu obor. Nah itu di zaman dulu. Tapi di zaman now, di zaman yang serba modern di saat-saat ini, ketika lampu padam, pasti yang orang cari genset atau orang pasang lilin. Atau ada juga lampu charge atau lampu yang ada di HP. Ya, supaya orang boleh beraktivitas, karena kalau gelap orang nggak bisa kemana-mana. Nah demikian juga hidup di dalam Tuhan. Tuhan dalam firman hidup yang menerangi kegelapan dosa. Terang firman Tuhan menerangi akan perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan menuntun kepada kita untuk hidup di jalan yang benar. Ya, karena kalau orang nyandak berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, ya orang akan bebas melakukan hal-hal yang nyandak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, karena itu sebagai gereja Tuhan, orang diutus dan dipanggil untuk berjalan bersama dalam terang firman Tuhan. Namun sangat disayangkan karena dalam realita kehidupan yang terjadi banyak yang ndak bisa berjalan bersama. Nah itu sangat disayangkan apalagi terjadi dalam persekutuan gereja, persekutuan jemaat yang terkadang orang yang adalah pemimpin-pemimpin orang yang ndak bisa berjalan bersama. Ya bagaimana tuh pelayanan mau berjalan dengan baik? Bagaimana tuh jemaat mau ikopat orang kalau orang sendiri nyandak bisa berjalan bersama? Nah ini diakibatkan karena ada rasa egois, ada rasa iri hati, lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Nah hal-hal inilah yang membuat banyak gereja-gereja yang terpecah-pecah atau banyak juga persekutuan jemaat atau juga masyarakat karena soalnya tidak berpegang pada kebenaran firman Tuhan, apalagi di tengah-tengah kehidupan keluarga Kristen. Kalau orang sebagai suami istri soalnya tidak bisa berjalan bersama, bisa orang bayangkan saudara-saudara apa yang akan terjadi. Nah oleh karena itu sebagai warga gereja Masehi Injili di Minahasa, di sepanjang minggu yang berjalan ini, kita dituntun dengan tema mingguan yaitu berjalan bersama dalam terang firman Tuhan yang hendak memberikan motivasi bagi kita agar supaya orang mampu mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk diberlakukan di dalam kehidupan setiap hari. Ketika orang memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus,
Maka dengan demikian, orang akan dimampukan hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, hidup di dalam kekudusan, dan mampu untuk memaknai kesempatan hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, mari kita perhatikan bagian firman Tuhan di saat ini dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-35. Nah, cerita tentang kebangkitan Yesus menjadi sebuah cerita yang sangat populer. Menjadi cerita yang sangat menggemparkan, yang sangat heboh pada waktu itu. Dan berita ini menjadi perbincangan oleh banyak orang. Ya mungkin sama dengan pandemi COVID-19. Kalau pada beberapa tahun yang lalu memang berita virus corona menjadi berita yang viral. Di mana-mana orang membicarakan pandemi. Tapi kalau sekarang ya memang agak jarang toh. Kalau misalnya kumpul-kumpul, kok mau baca cerita tuh tentang virus corona. Karena bersyukur karena sampai hari ini ya kalau orang melihat memang menurun dia kasus-kasus yang ada. Tetapi orang juga jangan pandang enteng. Ya orang juga harus menjaga diri agar supaya apa yang terjadi di tahun-tahun yang lalu itu tidak akan terjadi lagi. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, cerita kebangkitan Yesus saking populernya atau yang biasa orang bilang berita yang viral, sampai-sampai semua orang yang ada pada waktu itu membicarakan peristiwa tersebut. Bahkan percakapan tentang peristiwa itu terjadi di segala tempat, termasuk orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan. Nah, cerita tentang kebangkitan Yesus diantaranya ada dalam bacaan Alkitab yang kita baca di saat ini, yang sesungguhnya cerita ini ada dalam perikop, yaitu Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Nah, ketika kita membaca dengan simak bagian firman Tuhan di saat ini, nah cerita ini dimulai dengan kronologi perjalanan dua orang murid Yesus. Tetapi yang perlu kita catat di sini, murid yang dimaksud bukan berasal dari 12 murid Yesus yang pertama. Tetapi mereka yang telah percaya kepada Yesus dan bergabung dengan orang percaya lainnya sebagai bagian dari murid-murid Yesus. Nah, menurut catatan penulis Injil Lukas, salah satunya bernama Kleopas. Ketika Kleopas dan sahabatnya sedang berada dalam perjalanan dari Yerusalem, terjadi percakapan, yakni tentang kebangkitan Yesus. Ketika mereka sedang bercakap-cakap tentang berita yang lagi viral itu, mereka saling bertukar pikiran. Tiba-tiba Yesus datang dan ikut serta dalam perjalanan juga percakapan bersama mereka. Akan tetapi saudara-saudara, karena ini dua orang, dorang fokus pada berita viral itu, sehingga mereka nyandak menyadari, bahkan dorang nyandak mengenal bahwa yang bersama mereka pada waktu itu adalah orang yang sedang mereka bicarakan. Nah, kalau menurut Injil Lukas dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Nah, Alkitab melanjutkan bahwa ketika mereka sedang serius bercakap-cakap, Yesus menanyakan sesuatu, yakni, apakah yang kamu percakapkan dalam perjalanan? Maka mereka terkejut dengan pertanyaan itu. Mereka bahkan berhenti dan dengan muka muram bertanya balik kepada Yesus, bahkan mempersepsikan bahwa Yesus adalah satu-satunya orang yang nyandak tahu tentang berita yang sedang
menggemparkan pada waktu itu. Nah, percakapan selanjutnya Yesus masih seolah-olah tidak mengerti dengan apa yang mereka bicarakan. Kemudian mereka pun mulai menjelaskan tentang siapa Yesus. Dalam pandangan mereka bahwa Yesus ini adalah seorang nabi, seorang yang memiliki kuasa dalam pekerjaannya. Dan dalam percakapannya dan mereka menceritakan bagaimana pengharapan besar mereka terhadap Yesus untuk dapat menjadi tokoh yang akan membawa pembebasan bagi bangsa Israel. Ada harapan Yesus menjadi tokoh yang dapat memimpin bangsa Israel menjadi bangsa yang merdeka. Tetapi apa yang diharapkan itu tidak kunjung terjadi. Ketika para imam dan pemimpin mereka telah menyerahkan Yesus untuk dihukum mati. Sehingga harapan mereka sirna dengan kematian Yesus, tetapi kemudian muncul berita yang mengejutkan terjadi lagi. Bahwa Yesus telah bangkit dari kematian dan hidup. Walaupun murid-murid belum melihat Yesus yang telah bangkit itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Lukas melanjutkan bagaimana Yesus kemudian mengambil alih percakapan itu dengan memberikan kritik kepada kedua murid itu bahwa mereka yang lambat bahkan tidak memahami apa yang dikatakan oleh para nabi tentang dirinya. Yesus menjelaskan kepada mereka tentang kitab suci. Mata mereka justru terbuka ketika Yesus turut serta bersama mereka untuk makan bersama mereka sewaktu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Nah, belajar dari bagian firman Tuhan di saat ini, saudara-saudara, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan segala sesuatu. Peristiwa kebangkitan Yesus mengalahkan perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan yang ada pada waktu itu. Ya, karena memang pada zaman itu kaum perempuan tidak diperhitungkan. Makanya berita yang pertama atau Yesus memberikan kabar sukacita yang pertama kepada perempuan untuk mematahkan stigma bahwa perempuan juga boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alat kesaksian, memberitakan kabar sukacita. Ya, karena dorangnya tidak percaya apa yang disampaikan oleh perempuan-perempuan ini. Tetapi bersyukur kalau di zaman sekarang ini torang sebagai kaum perempuan, torang soalnya tidak dibatasi. Torang telah diberikan kebebasan untuk berkarya. Jadi kebangkitan Yesus Kristus mengangkat harkat kita sebagai kaum perempuan khususnya. Jadi itu jangan orang sia-siakan untuk anugerah yang Tuhan Allah berikan di dalam kehidupan. Kalau orang lihat di luar sana, banyak kaum perempuan yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Nyandak cuma dalam persekutuan jemaat, dalam gereja, tetapi juga dalam pemerintahan. Kaum perempuan dipakai untuk terus menyuarakan suara kebenaran. Nah, tentu orang semua yang ada di tempat ini tidak cuma perempuan, tetapi juga orang kaum laki-laki. Tidak ada yang terkecuali. Mari kita berjalan bersama dalam terang firman untuk bekerja bersama, mewujudkan apa yang menjadi 3 tritugas gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Jangan orang meragukan kemahakuasaan Tuhan, karena banyak juga di antara kita yang mengaku pengikut Tuhan,
rajin beribadah pada Tuhan, tetapi banyak kali masih meragukan kemahakuasaan Tuhan. Kadangkala masih bertanya-tanya dalam diri, Tuhan itu ada atau nyanda Orang juga masih meragukan Tuhan Yesus ada bangkit atau nyanda. Sebagai orang percaya menjadi suatu tantangan yang hebat. Bila kita mampu percaya, mampu mengimani Yesus Kristus sebagai Allah tanpa menyaksikan secara langsung. Karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, orang harus selalu berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi dikatakan berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Ketika kita diperhadapkan dengan begitu banyak pergumulan tantangan kehidupan, jangan orang pernah merasa putus asa. Menjadi pengikut Tuhan memang bukanlah hal yang mudah. Memangnya tidak gampang ketika orang mau ikut pada Tuhan. Tetapi di dalam kekurangan dan kelemahan kita sebagai manusia, maka orang akan dimampukan untuk terus menghadapi apapun yang menjadi pergumulan dan tantangan kehidupan. Ya mungkin orang memiliki kerinduan Tuhan, kalau boleh kita suka kita kehidupan berjalan dengan mulus. Nyanda ada pergumulan, nyanda ada tantangan. Tetapi itu mustahil. Karena pergumulan tantangan kehidupan datang silih berganti menerpa kehidupan kita. Suka duka dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan kita sebagai orang percaya. Karena itu mari kita berikan benar-benar diri kita kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan, kita pun mampu untuk bijaksana di dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab. Kalau orang berjalan bersama dengan Tuhan, walaupun ada godaan-godaan yang berada di sekitar kita, orangnya tidak akan terpengaruh. Orang harus terus bersukacita dalam iman. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan orang putus asa. Orang harus terus memiliki pengharapan. Jangan tergoda dengan rayuan-rayuan iblis. Jangan orang meragukan kemahakuasaan Tuhan. Yang mungkin bagi orang mustahil. Aduh, kita banyak pergumulan, kita sedang sakit. Bahkan juga dokter vonis, soalnya nak mau baik kita penyakit. Ya bagi Tuhan, nyanda ada yang mustahil. Mujizat Tuhan selalu nyata dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu jangan katut orang cuma banyak menuntut pada Tuhan, minta ini itu. Karena banyak orang percaya juga yang cuma suka tuntut ini dan itu. Tetapi lupa apa yang menjadi kewajiban. Cuma tuntut-tuntut Tuhan, tetapi mengabaikan kewajiban sebagai orang percaya. Mesti orang senantiasa menghadirkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan ini. Kalau orang cuma mengandalkan orang kekuatan dan kepintaran, maka orang akan gagal untuk memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pasti Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Kita harus mensyukuri setiap karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan. Yesus Kristus rela berkorban demi menebus dosa kita sebagai umat manusia. Mari orang pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita telah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Tuhan sudah lebih dulu melayani saya dan saudara-saudara. Orang tinggal meresponi akan setiap kebaikan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan ini. Oleh karena itu, janganlah pernah takut dan khawatir untuk melangkah. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang senantiasa memberikan hari depan yang penuh harapan. Amin.